Sobat-sobat Masapot dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami tim Masapot yang akan bersama-sama mengulik kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan dari bahan ibadah Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Sebelumnya, mari kita akan mulai dengan doa yang dibawakan oleh Bang Pendeta Raja Sinaga. Silakan Bang Pendeta. Baik, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh bergabung lagi dalam sermon atau persiapan khotbah dengan teman-teman Masapot. Bila kiranya Engkau memberkati kami boleh Tuhan merenungkan, menghayati, dan kami boleh mendapatkan makna yang boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bang Pendeta. Kita akan bersama-sama membacakan nats firman Tuhan ya. Dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan bacakan bersama-sama. Jadi Bang Pendeta dan Kak Agnes, kita boleh ya sama-sama bacakan. Kita bacakan dalam bahasa Indonesia. Jadi satu-satu ayat ya. Aku satu, Eda Agnes ayat 2, Bang Pendeta Raja ayat 3. Begitu seterusnya sampai Yap, ayat eh, Kak Agnes dan Bang Pendeta dari TB1 atau TB2 ya kita ya. aku TB1 masih, nggak apa-apa ya. Oke, baik. TB2, nggak apa-apa ya. Kita akan membacakannya. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yang saya bacakan dari TB2. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi, katanya. Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Terima kasih. Iya, Terima kasih. demikian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kak Agnes, terima kasih Bang Raja. Sobat-sobat Masapot, pada kesempatan ini kita membahas dari kitab Amsal ya. Kita tahu bahwa kitab Amsal ini sering juga disebut dengan kitab hikmat begitu ya. Nah, kira-kira menurut kedua narasumber kita ini, apa yang dimaksud dengan kitab Amsal ya? Siapa yang menuliskannya dan apa tujuan dari penulisan kitab ini gitu ya. Mungkin kita mulai dari situ dulu sehingga kita bisa tahu nanti apakah yang hendak disampaikan oleh si penulis kitab Amsal ini terkhusus dalam pasal 9. Silakan siapa dulu? Abang atau kakak dulu? Kakak atau abang dulu? Abang. Ladies first lah. Oke, abang dulu. Oke, Bang Raja silakan. Aku ya. Oke, baik. Jadi seperti kita tahu ya, kitab Amsal ini ditulis oleh raja yang paling bijaksana, Raja Israel yang paling bijaksana, yaitu Raja Salomo. Dan dia menuliskannya dengan tujuan seperti pengajaran lah, supaya generasi muda, generasi penerus boleh belajar dari apa yang dituliskan dari kitab Amsal ini. Kitab Amsal sendiri dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu adalah Mashal. Mashal itu ya, ya dengan berbagai perubahan kata gitu ya. Jadi kita sebutnya dia Amsal gitu ya. Nah, isinya adalah syair-syair yang menasihati pembacanya untuk membentuk kepribadian kita supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul punya hikmat, punya kebijaksanaan dalam hidup kita ini. Ya, mungkin itu fokusnya ya supaya kita bisa lebih berhikmat lagi dalam menyikapi hidup kita. Terima kasih Kak Moderator, Kak Pendeta Yeni. Iya, silakan Kak Agnes untuk boleh menambahi Ya, ya apa ya tujuannya terima ya kasih. kitab Amsal ini. Silakan. Baik. Saya akan menambahi apa yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Pendeta Raja, bahwa kitab Amsal ini dituliskan oleh Salomo dan mungkin orang lain juga gitu ya. Lalu tema dari kitab Amsal ini adalah hidup menurut hikmat dan kebenaran.
Dan kalau kita melihat secara keseluruhan dalam kitab Amsal ini, kalimat yang sering sekali muncul adalah takut akan Tuhan. Karena itu nanti kita akan melihat bagaimana arahan untuk hidup berhikmat dan hidup benar itu memang harus berlandas kepada sikap yang takut akan Tuhan. Karena memang dari segi penulisan ini kita melihat bahwa penulis mengharapkan ada beberapa tujuan yang disampaikan kepada para pembaca kitab Amsal, di mana orang yang kurang berpengalaman atau yang tidak berpengalaman diharapkan menjadi lebih bijak, lebih berhikmat. Kemudian khususnya kepada kaum muda ya. Secara keseluruhan kita bisa melihat ada banyak sekali wejangan hikmat, nasihat kepada orang-orang muda, bagaimana mereka tetap menggenggam hikmat dan kemudian melepaskan segala sesuatu yang tidak berguna contohnya. Itu nanti sama juga dengan topik mingguan kita. Lalu tidak hanya itu, bagaimana orang yang sudah bijak, orang yang sudah berhikmat, kemudian menjadi lebih bijak lagi, lebih berhikmat lagi, dan tetap mempertahankan hidup berdasarkan hikmat dan kebenaran itu. Mungkin itu secara ringkasnya, Kak Pendeta Yeni, kami serahkan kembali. Iya, baik Kak Pendeta Agnes dan Bang Pendeta Raja. Terima kasih untuk pemahamannya. Berarti kita sudah, ya memang sudah familiar ya kalau dibilang kitab Amsal itu kitab hikmat gitu ya. Nah, tentu kalau hikmat ini berarti kita kalau bahasanya itu hikmat itu adalah hokmah gitu ya. Nah, kalau berhikmat berarti kita berdampak nih bagi orang lain. Itu pastinya ya. Karena kita menjadi seorang yang bijak, tentu dengan kebijaksanaan kita itu, dengan hikmat yang ada pada kita itu, kita berdampak bagi orang lain. Nah, secara khusus disampaikan, dibilang, disampaikan dalam perikop kita ini, ya kira-kira apa yang mau disampaikan penulis ya, Abang Kakak ya, tentang hikmat ini di dalam nats yang kita bahas, pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini. Dari siapa dulu? Oke, ladies first. Oke, iya. Jadi memang kalau kita memperhatikan dari ayat 1 itu dimulai dengan kata hikmat gitu ya. Dan kita memahami bahwa hikmat yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar pengetahuan, kepintaran gitu. Tapi saya mengutip dari pengantar terhadap kitab Amsal ini bahwa hikmat itu dipahami sebagai kebenaran Allah. Hikmat itu dihubungkan langsung dengan kehidupan yang saya sebutkan tadi, takut dengan Tuhan. Jadi kita bisa memahami bahwa orang-orang yang berhikmat adalah mereka yang mengenal Allah, mereka yang menaati Allah. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Kak Pendeta Yeni tadi, bahwa orang yang memiliki hikmat pasti akan berdampak, pasti akan kelihatan, karena ada Tuhan, ada otoritas ilahi dalam kehidupannya gitu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan Bang Pendeta? Ada yang mau ditambahkan? Ya sama sih dengan Kak Pendeta Agnes, sedikit aja ya. Memang Ya, kita bahwa masuk penulis langsung dalam natsnya ya, Bang Pendeta ya. jadi dari ayat 1 sampai ayat 4 itu sih dia mau berisi undangan ya. Kalau kita mau baca sebetulnya sampai ayat terakhirnya itu satu perikop, bahwa dia ada undangan kepada pembaca, dan undangan itu ada dua jenis undangannya. Ada undangan untuk kepada hikmat, ada undangan kepada kebodohan atau kebebalan. Nah, jadi penulis ini mau menunjukkan bahwa di dunia ini ada dua jalan loh, ada dua tawaran yang diberikan kepada kita, dan ini menjadikan kita itu harus memilih yang mana yang mau kita pilih dalam hidup kita. Nah, jadi ini berupa undangan kepada hikmat, dan yang kedua undangan kepada kebodohan, maka kita tentunya harus memilih undangan kepada hikmat. Nah, itu ya Kak pernyataannya ini. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini tadi dikatakan ya bahwa Nats ini, Abang Pendeta tadi juga bilang ke Agnes bahwa ini undangan ya, undangan terhadap
kebodohan dan undangan terhadap hikmat begitu ya. Nah, lalu apa kaitannya di sini kok ada dibilang perempuan-perempuan gitu ya, pelayan perempuan gitu ya. Nah, eh berarti kayaknya ini kata ini bersifat feminim dan apa kaitannya hikmat dengan perempuan-perempuan di sini ya? Bisa dibantu dijelaskan Abang Pendeta dulu atau Kak Agnes dulu? Ya, oke, Oh, baik. Abang. Oke, boleh Jadi, gantian ya. ya, menarik ya Kak Pendeta Yeni dan Pendeta Agnes ya, bahwa memang ada kaitannya di sini hikmat dengan disebutkan tadi ada perempuan-perempuan. Nah, jadi menarik sekali di sini bahwa kata hikmat itu sendiri di bahasa Ibrani itu bersifat feminin Kak, yaitu hokma. Kata hokma itu bersifat feminin dan dia menunjukkan apa ya? eh, sifat-sifat yang baik tentunya ya, dan eh, kata-kata hikmat itu juga atau perbuatan hikmat itu dipersonifikasi menjadi seorang perempuan. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat kita ini, dia menggambarkan seperti ada perempuan yang mengundang atau mengajak orang-orang yang lewat itu untuk datang ke rumahnya, singgah ke rumahnya. Nah, ada perempuan-perempuan yang berseru-seru di tempat yang tinggi, datanglah ke rumah, datanglah kemari gitu ya. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berbudi, katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggurku yang telah kucampur dan lain sebagainya. Dan jadi di sini ada perempuan yang mengundang kepada tempat yang ke rumahnya, dan ada lagi di ayat berikutnya di ayat-ayat 13 sampai seterusnya, ayat 13 sampai 18. Di situ perempuan yang berbeda yang mengundang ke rumahnya, tetapi dia duduk-duduk saja di depan rumahnya. Nah, jadi dua personifikasi ini merujuk kepada hal-hal yang nanti kita pelajari lagi Kak di pertanyaan berikutnya ya, sepertinya ya. Jadi kita di sini menunjukkan kaitannya dulu antara hikmah tadi yang bersifatnya feminin, dan itu menjadi gambaran personifikasi perempuan yang mengundang orang-orang yang lewat depan rumahnya. Ada dua jenis tadi undangannya, satu undangan hikmah, satu yang kedua undangan kebebalan. Terima kasih Kak. Oke, berarti sebelum ke Kak Agnes, berarti nats kita ayat 1 sampai 6 ini termasuk di undangan yang mana nih Bang Pendeta? Ini undangan hikmat dan juga tidak terlepas dari undangan kebebalan tadi. Oh, Kita berarti tetap dari diingatkan keseluruhan untuk pasal ininya ingat langsung kembali. mencakup keduanya itu gitu ya. Iya, Iya. benar, Oke. benar. Ya, bagaimana Kak Agnes? Silahkan untuk tambahannya. Iya, tadi benar yang dibilang Bang Pendeta Raja bahwa hokmah itu bersifat feminim dan sering sekali dipersonifikasikan dengan seorang wanita, dan itu tidak hanya muncul dalam pasal 9 ini, sebelumnya pada pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8 itu sudah dikumandangkan sebenarnya. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika kata hikmat mendahului atau membuka teks ini, saya memikirkan sebenarnya hikmat yang dimaksud di sini itu siapa, begitu ya. Nah, kalau tadi Bang Pendeta Raja mengatakan bahwa hikmat yang dimaksud di sini adalah seperti gambaran seorang perempuan, ya mungkin demikian penulis menggambarkannya. Itu digambarkan sebagai seorang perempuan yang bermurah hati, sebagai perempuan yang membawa keberkahan, sebagai perempuan yang mau menerima tamu dan lain segala macam begitu. Dan kalau kita boleh mengkaitkan itu dengan firman Tuhan ini, bahwa hikmat yang dimaksud di sini juga pada akhirnya merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri gitu. Karena apa? Mungkin saya langsung kepada teksnya ya Kak Pendeta Yeni. Pada ayat 1 di sini disebutkan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya gitu. Bagaimana seorang perempuan yang kemudian mampu mempersiapkan rumah, dan di sini rumah yang disebutkan bukan rumah yang biasa begitu. Nah, kalau dulu rumah yang sederhana itu tidak memiliki tiang,
Bahkan beberapa rumah lainnya itu hanya memiliki 1 tiang begitu. Tapi di sini itu disebutkan 7 tiang. Ini menandakan bahwa rumah yang dibangun itu bukan rumah yang biasa. Rumah yang dibangun itu adalah rumah yang megah gitu, rumah yang memang mewah, yang mungkin muat untuk banyak orang begitu. Dan saya membayangkan bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang kemudian menyediakan rumah bagi kita, kan begitu ya. Dia menyediakan tempat bagi kita, tapi ada tampilan yang berbeda yang mungkin boleh kita pahami bahwa kehadiran Yesus Kristus di dunia ini tidak hanya mempersiapkan rumah yang untuk kita tempati di dunia ini, tetapi juga rumah yang kekal gitu. Saya melihatnya langsung ke situ, Kak Pendeta Yeni. Kemudian kita melihat juga gitu. Nah, setelah dia mendirikan rumah, dia mempersiapkan tempat. Tempat itu kan merupakan sesuatu yang penting bagi kita gitu. Kalau kita nggak punya tempat, kita di mana gitu kan? Kemana kita gitu? Dia juga menyediakan hidangan loh. Ada undangan, ada jamuan makan, ada jamuan minum. Artinya ini kan kebutuhan kita yang paling dasar gitu. Kita butuh makan, kita butuh minum untuk bisa bertahan hidup. Nah, ternyata dia juga menyediakan itu gitu. Jadi memang betapa berhikmatnya lah yang sudah mempersiapkan rumah, yang sudah menyediakan makan. Lalu di sini disebutkan siapa yang diundang gitu. Siapa yang diundang, di sini dikatakan bahwa yang diundang itu adalah mereka yang tidak berpengalaman dan mereka juga yang tidak berakal budi gitu. Ya secara sadar tidak sadar kadang kan kita juga pernah melewati perjalanan hidup yang tidak berpengalaman begitu ya Kak Yeni, karena tidak semua perjalanan hidup ini pernah kita tempuh gitu. Ada memang perjalanan hidup yang memang sebelumnya kita belum tempuh dan orang lain sudah tempuh gitu. Dan dalam hal itu kita nggak punya pengalaman. Tetapi kemudian hikmat ini memanggil orang-orang yang tidak berpengalaman, yang tidak berakal budi untuk kemudian boleh menyendengkan telinganya, mengarahkan perhatiannya gitu. Dan di sini juga apa katanya bahwa isi undangan itu apa? Ada sambutan. Bisa nggak ngebayang kita yang nggak berpengalaman, kita yang nggak berakal budi, tapi ternyata tangannya terbuka loh untuk menyambut kita gitu. Ada sambutan di sini, bahkan kita disambut langsung ke meja makan gitu. Kita disambut langsung di rumah yang megah gitu, nggak abal-abal dan nggak asal-asal, semua dipersiapkan dengan luar biasa. Dan kemudian isi dari undangan itu apa katanya di sini? Buanglah kebodohan, tetapi peganglah pengertian dan hikmat itu. Jadi ada hal yang menarik juga yang mungkin boleh kita renungkan bersama-sama. Karena saya sebagai manusia juga mengakui bahwa kita sering rapuh kan gitu. Terus kita juga sering sering nggak utuh gitu maksudnya. Tapi ya bersyukur bahwa kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita hikmat itulah yang kemudian menuntun kita gitu. Mungkin itulah yang secara secara garis besarnya kayak ini yang boleh saya lihat dari pas ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 ini ketika dia mengatakan buanglah kebodohan ya bagaimana kita memutuskan segala pergaulan yang buruk khususnya untuk pemuda-pemudi yang menyaksikan tayangan ini gitu. Berani nggak kita untuk membuang itu gitu. Untuk kemudian kita memiliki prinsip hidup bahwa hidup ini bukan hanya tentang kesenangan loh, tapi bagaimana kemudian saya bisa melayani Tuhan, hidup ini menjadi bermakna gitu. Itu Kak Yeni, terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti sudah jelas ya pemaparan tentang undangan ini kepada siapa dan undangannya tentang apa ya. Ada lagi Bang Pendeta yang mau ditambahkan sehubungan dengan teks ini yang sudah panjang lebar juga makin mendalam tadi sudah disampaikan. Iya, makin mendalam ya. Jadi sedikit lagi Kak yang tentang tadi kan undangan hikmat ya, sangat Ya. jelas tadi disampaikan Pendeta Agnes. Sementara di undangan kebodohan itu atau undangan kebebalan sama ya, dia juga mengundang orang yang tak berpengalaman, orang yang tak punya pendirian gitu ya, dan dia mengundang ke rumahnya, tapi ada perbedaannya ya kalau di ayat 13 sampai ayat yang ke 18 itu ternyata dia mengundang ke rumahnya untuk makan makanan yang tidak apa ya, makanan yang tidak sehat, makanan yang hasil curian, makanan hasil tipuan gitu ya. Nah, jadi mungkin godaan-godaannya sangat-sangat menantang, menarik gitu ya, tapi ternyata itu menuntun kepada
kejahatan gitu ya, dan bahkan menuntun kepada kematian. Nah, itulah yang harus diwaspadai oleh setiap orang-orang yang menerima undangan tadi itu. Setiap orang yang menerima pilihan itu harus hati-hati. Mungkin di depan kita mungkin itu tawarannya sangat menarik, tapi kita harus lihat lagi ke lebih jauh, apakah itu betul mengarah kepada yang benar atau yang salah. Ya, terima kasih, Kak. Nah, berarti kita harus berhikmat ya, mau undangan yang mana yang mau kita datangi, kan begitu ya. Abang Kakak tadi sudah dipaparkan apa yang dimaksudkan Salomo di sini, Amsal ini, sorry. Biarlah kita semua boleh ya di dalam hikmat juga lah ya menjalani kehidupan ini. Oke, baik. Untuk karena membatasi waktu, mohon maaf, mungkin masih banyak yang mau disampaikan oleh narasumber, tapi kita langsung saja ke refleksinya. Karena waktu mungkin sudah 30 menit gitu ya. Oke, siapa dulu ini? Abang atau kakak? Aku Oke, aja, Kak. refleksi. Ya, oke. Ladies Ya, first. ya. Refleksinya mungkin seperti perikop ini judulnya adalah undangan hikmat dan undangan kebodohan. Di sini saya menuliskan bahwa hidup itu adalah pilihan, gitu ya. Setiap hari, setiap detik kita diperhadapkan dengan pilihan, gitu. Dan teks ini memperhadapkan kita dengan dua pilihan. Ada undangan hikmat, ada undangan kebodohan. Maka mana yang kita pilih, gitu. Kadang kan memang dunia ini sangat kontras ya. Ada ketidakadilan, ada keadilan, ada kasih, ada juga kebencian gitu, ada kebaikan, ada kejahatan, ada surga, ada neraka gitu, ada benar dan ada salah. Tapi mana yang kita pilih pada akhirnya gitu. Jadi pada saat ini hikmat itulah yang menjadi senjata bagi kita untuk bisa memilih yang benar, bukan hanya yang baik, yang benar. Kadang saya juga sering tergoda gitu mau milih makanan enak atau makanan sehat gitu ya Kak Yeni ya. Kadang kan kita mau enaknya aja gitu. Kadang kita sering jatuh di makanan yang enak, minuman yang enak, tapi ternyata Bakso nggak sehat. Itu ya, simpelnya, ya. Itu simpelnya Indomie gitu yang mungkin boleh menjadi perenungan bagi kita gitu. Nah, ya ini juga yang sederhana ini yang saya bilang tadi, mau milih makanan sehat atau makanan yang enak gitu. Saya rasa ini nggak jauh beda dengan kita mau bersandar pada pikiran Tuhan atau mau bersandar pada pikiran kita sendiri gitu. Itu nggak jauh beda dengan kita mau pilih rumah yang sementara ini atau rumah yang kekal itu gitu. Padahal di sini kan sudah disebutkan dia udah mempersiapkan segalanya loh. Dia udah nyiapin rumah, udah nyiapin hidangan, makanan, segalanya gitu. Dan itu yang kemudian menuntun kita, mengenyangkan kita. Maka sobat Somasa yang ada dimanapun, milikilah hikmat Allah. Ingat bahwa ketika kita memiliki hikmat Allah, maka otoritas Allah bekerja dalam diri kita. Sehingga kita dimampukan untuk hidup takut akan Allah. Jadi memang Kak Pendeta ini kalau saya boleh berbagi sedikit ya. Sama seperti yang saya katakan kan kita nggak selamanya kuat, kita nggak selamanya utuh gitu, kita nggak selamanya, pokoknya nggak selamanya kita itu bisa bisa kuat gitu. Ada memang perjalanan hidup ini yang memang kita rapuh, kita jenuh, kita melewati masa-masa yang down banget gitu. Dan saya pernah mengalami, dan sehingga saya bisa membedakan gimana bedanya hidup di dalam Tuhan dengan hidup tidak di dalam Tuhan gitu Kak. Dan itu juga yang kemudian menuntun saya pada sebuah refleksi bahwa ketika saya hidup di dalam Tuhan, ada banyak hal yang mungkin secara duniawi tidak bisa kita terima, tapi di dalam Tuhan itu kita bisa terima gitu Kak. Ada banyak hal yang menurut standar duniawi itu udah parah ini, ini udah salah ini, ini nggak bisa ini. Tapi kemudian hikmat Allah itu, ketika kita hidup di dalam hikmat Allah itu dan otoritas Allah itu bekerja, kegagalan pun bisa menjadi sesuatu positif dalam hidup kita gitu Kak. Bahkan ketika kita sedang berada di dalam sakit penyakit gitu misalnya ya, ya kadang sakit penyakit itu kan sangat rentan sekali membuat kita jatuh karena kan kita merasakan sakitnya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan menuntun loh. Ya ini siapa tahu ini proses dari pemulihan gitu. Atau bahkan ada satu masalah yang mungkin uh, pikiran manusia kita bilang udah aku nggak bisa lagi. Tapi ternyata di dalam hikmat Tuhan kamu bisa. Kamu pasti bisa. Kamu pasti kuat gitu. Itu kayak kayak ada dorongan untuk mengafirmasi diri kita sendiri bahwa Tuhan kita bisa, kita juga bisa. Jadi gitu dia Kak.
Jadi memang beda pekerjaan hikmat Allah dengan undangan kebodohan ini sangat jauh bedanya. Dan untuk somasa, mari kita sama-sama masuk ke dalam rasa itu, masuk ke dalam ruang itu sehingga benar otoritas Allah itu bisa kita nikmati, kita rasakan, dan kita aplikasikan bersama-sama. Makasih Kak Yeni. Iya, makasih Kak Agnes. Berarti diingatkan ya, untuk menentukan mana pilihan kita, ya kita harus pikirkan juga ya tentang keakanannya nanti, kan begitu ya. Eh, jangan enak sekarang aja, kan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Agnes. Silakan Bang Pendeta Raja. Iya, terima kasih dari refleksi Kak Prita Agnes, juga dari kata-kata Kak Prita Yeni ya, saya jadi terinspirasi bahwa memang ketika kita memilih itu memang harus ada hikmat dalam diri kita. Eh, Kalau di sekolah minggu ada ya lagu ada dua jalan di dalam dunia, ada dua jalan, eh, yang lebar, yang sempit gitu ya, mana yang kau pilih. Nah, jadi dalam memilih itu ternyata kita butuh hikmat. Dan hikmat ini kalau kita kita lihat sangat luas sekali ya. Kalau walaupun teks kita dari Amsal, tapi ternyata ini ada kaitannya dengan perjanjian baru juga ya kakak abang ya. Ternyata hikmah yang dikatakan ini sudah ada katanya itu dari awal penciptaan. Nah, dan sudah ada dan ikut juga dalam penciptaan. Hikmat Allah ya, kuasa Allah itu ternyata sudah ada dari awal dan itu yang kemudian dalam perjanjian baru hadir dalam Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi apa hubungan antara hikmat dengan bagaimana tadi kita ini di perjanjian baru kenal dengan Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus itu ada dalam eksistensinya ya. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada dan dia yang juga hadir dalam firman. Ketika Allah berfirman maka jadilah dunia kita ini. Dan itulah yang menjadi Yesus Kristus yang menjadi hikmat dalam hidup kita. Nah, jadi kalau tadi Kakak Agnes bilang ketika kita memiliki hikmat dalam diri kita, maka kita akan mampu memilih yang terbaik. Nah, itu kemudian menuju kepada Kristus. Ketika kita hidup dalam Kristus, ketika kita hidup dalam Tuhan Yesus, maka kita akan bisa memilih yang terbaik dari berbagai tawaran yang ada di dunia ini. Nah, jadi Kristus itu sangat berkuasa membuat kita berhikmat dan mampu membuat kita juga berbijaksana dalam berpikir, dalam bersikap, dalam berkata-kata, dan juga dalam mengambil pilihan. Nah, oleh karena itu, undangan hikmat ini mengajak kita untuk datanglah kepada Kristus. Dalam setiap pergumulan kita datanglah kepada Kristus. Dalam setiap masalah ataupun pilihan-pilihan hidup kita, datanglah pada Kristus. Maka dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Walaupun mungkin jalan itu sempit atau sulit, banyak tantangannya, tapi kita akan disertai dan ketika Tuhan Yesus menyertai kita, maka kita akan mampu melewati suka maupun duka dalam hidup kita. Terima kasih kembali kepada Kak Yeni. Baik, terima kasih Abang Pendeta, Kak Agnes untuk pemaparan yang boleh disampaikan. Yang sampai pada kesimpulan, ya yuk kita mau menerima undangan yang mana nih, kan begitu ya. Jadi ya kalau bahasanya gini, yang yang pahit jangan langsung dimuntahkan gitu. Yang manis jangan langsung dibondut nih kan gitu ya. Jadi Betul. walaupun memang pahit, mungkin walaupun Dibondut apa sakit. dibondut? Oh, bondut tuh ditelan Ditelan. ya, Ditelan. ditelan ya. Jadi kalau ada yang manis jangan langsung ditelan gitu, karena itu belum tentu mendatangkan kebaikan untuk kita. Yang pahit jangan Hmm. langsung ditolak gitu ya, karena itu semua bisa juga memulihkan kita kayak obat gitu ya kan. Jadi semangatlah untuk kita semua boleh menjalani kehidupan ini dengan ya mengikuti atau menerima, mendatangi undangan yang mengajak kita untuk hidup dalam hikmat Allah gitu ya. Sehat-sehat dan tetaplah kita apa namanya bergantung pada sumber hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus, kan begitu ya. Ya, Supaya kita bisa tahu kita mau pilih yang mana nih gitu ya. Seperti lagu tadi, dalam dunia ada dua jalan. Ya harus kita melekat ya. Intinya kita melekat sama sang sumber hikmat itu, yaitu Allah, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita eh,
diberi apa ya, ya dikasih hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Ya, baik sobat-sobat Masapot dimanapun berada, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita bahas bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi sebuah bukan hanya sesuatu yang enak didengar, tapi semakin menguatkan kita juga untuk menentukan pilihan kita, eh, baik juga menentukan pilihan pasangan juga kali ya Kak. Kok Iya, jadi ke betul. situ? Ya, jadi selamat menjalani kehidupan kita, sehat-sehat, dan semuanya tetap dalam sukacita yang datangnya dari Tuhan. Oke, silakan Kak Agnes menutup kita dalam doa penutup. Baik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur telah menerima firman yang kemudian menguatkan kami, menopang, menolong kami untuk terus berjalan menapaki kehidupan ini dengan penuh hikmat dan kebenaran Allah. Tuntun dan tolonglah kami untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Mereka yang orang tua, pemuda-pemudi, lansia, bahkan anak-anak, Tuhan memberkati. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu juga yang menuntun dan memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh disanggupkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Agnes, terima Oke. kasih Bang Pendeta kesediaannya. Amin. Baik, sampai jumpa sobat-sobat Masapot. God Terima kasih. bless.